Yang jelas bahwa saya pasti lebih melihat di mana yang berpeluang untuk menang di kontestasi pilkada kali ini. Dan saya lihat itu hanya ada pada Pak Jafar Amat. Ada pada Pak Jafar Amat yang berpeluang menang kali ini. Dari 100% Kak, saya tanya lagi nih. Dari 100%, Jafar menang potensinya di berapa persen? Dari 100? 90%, 10%-nya Tuhan. Sudah tidak bisa diralat lagi. Tidak bisa. Dan kiblat saya jelas, saya akan Pak Jafar. Saya pasti mendukung Pak Jafar kali ini. Apakah KM masih mungkin untuk mundur dari Jafar atau tetap pilihannya pasti? Pilihan saya Pak Jafar. Untuk mundur tidak. Saya mau sampaikan ini. Untuk mundur tidak. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu politisi muda di Kabupaten Ende, Kak Edi Guta. Kak Edi Guta ini merupakan politisi muda di Kabupaten Ende sekaligus alumni GMNI cabang Ende. Kak, selamat sore Kak. Selamat sore. Kak, apa kabar Kak? Baik. Ya, sesuai dengan yang dilihat hari ini. Kita sehat, kita semua sehat. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Ende juga dalam keadaan sehat-sehat dan waras. Siap. Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang terkini Kak, bagaimana kemarin Kak? Kak kan saya tahu sendiri bahwa Kak juga aktor politik, pengamat, aktivis semua ada di KE. Yang Kak amati soal pileg kemarin Kak, apa yang terjadi di Ende menurut pengamatan KE? Baik, di pileg kemarin itu yang saya lihat sangat kompetitif, masing-masing partai dengan strategi penjaringan caleg yang cukup baik kali ini, cukup baik. Ini terbukti dengan perolehan suara masing-masing partai ini, apalagi partai-partai yang menjadi pemenang dalam kontestasi politik kemarin soal pileg itu. Ini memang karena saya lihat salah satu faktor yang sangat berpengaruh di situ dalam proses penjaring caleg, sehingga masing-masing partai juga memperoleh suara yang cukup signifikan caleg-calegnya. Ya, sekaligus pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan profisiat untuk para caleg yang terpilih. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Ende. Siap. Lalu Kak, ini anggota DPR terpilih juga belum dilantik, tetapi di masyarakat ini kan Kak tahu sendiri, ini riak-riak untuk konsolidasi pilkada ini sudah bermunculan di mana-mana Kak. Kalau Kak lihat atau KE membandingkan situasi pilkada hari ini dengan pilkada kemarin, kita tahu bahwa kemarin itu kan KE bekerja untuk paket MJ jilid 2. Nah, kalau pengamatan KE per hari ini, apa yang membedakan pilkada kali ini dengan pilkada sebelumnya? Baik Haji, sepengamatan saya bahwa pilkada kali ini akan menjadi pilkada yang sangat berbeda sekali dengan pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk dengan pilkada di 2019 kemarin. Di mana letak perbedaannya? Pada pilkada 2019, 2014 itu masyarakat Kabupaten Ende hanya dihadapkan dengan dua opsi. Konstelasi waktu itu hanya dua opsi. Menurut saya hanya dua opsi. Tetapi pada hari ini, pilkada kali ini nanti, kita akan dihadapkan dengan tiga opsi. Kita dihadapkan dengan tiga opsi. Tiga opsi ini maksudnya kandidat yang akan bertaruh paket paslon begitu maksudnya? Iya, pasangan calonnya. Oke. Kita akan dihadapkan dengan tiga opsi. Maka pilkada kali ini akan menjadi pilkada yang sangat berbeda dari sisi pemetaan, saya yakin strategi politik, kerja-kerja politik pun pasti akan sangat berbeda. Akan diambil langkah-langkah yang perhitungan-perhitungan yang sangat berbeda dengan
pilkada sebelumnya. Artinya konstelasi hari ini tuh dimungkinkan kalau yang kemarin itu mentok di 2 paslon, Ya. kali ini itu konstelasi akan terbentuk minimal 3 Minimal 3 bukan 3 paslon. Kalau saya melihat bahwa mungkin bisa lebih dari 3 kali ini. Bisa lebih. Bisa lebih dari 3. Maksud saya bahwa kita dihadapkan dengan 3 opsi. Itu dulu di pilkada 2014, 2019 itu kita hanya dihadapkan dengan 2 opsi paket pilkadanya. Ya. Ada yang paket KK, ada yang paket KI, nasionalis. Ya. Tapi hari ini pilkada kali ini muncul lagi paket nasionalis. Ya. IKA. Tapi berarti ini menjadi keunikan bahwa ini menjadi keunikan. Ini yang kedua kali setelah Arabusman hadir lagi sosok dari kalangan saudara-saudara kita dari yang Muslim. Islam. Betul. Oke. Nah sekarang pertanyaan kalau sekarang ini terbentuk konstelasi minimal 3 paslon, kemudian apakah dengan konstelasi 3 paslon tadi, apakah dimungkinkan faktor identitas menjadi isu-isu politik yang akan menyerang satu sama lain nanti? Isu mungkin ada, tapi saya merasa hari ini masyarakat Kabupaten Ende sudah sangat cerdas. Sudah sangat cerdas dalam berpikir, dalam melihat dan memutuskan. Itu masyarakat sudah sangat cerdas. Apalagi kita ini tadi saya ulangi lagi bahwa Ende ini adalah kota rahimnya Pancasila, dan ini sudah dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tanggal 1 Juni itu selalu diperingati secara besar-besaran di Ende. Kemarin itu dengan hadirnya Bapak Presiden sendiri, Pak Jokowi, hadir di Ende. Nah ini dengan sendirinya sudah membentuk karakter, kemudian cara berpikir kita masyarakat Kabupaten Ende untuk tidak melihat lagi proses-proses yang terjadi di Kabupaten Ende ini dari sisi identitas. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalaupun isu itu nantinya ada, sangat tidak berpengaruh untuk di pilkada kali ini. Berarti KM merasakan bahwa faktor identitas itu tuh tidak akan sangat mempengaruhi elektabilitas tiap paslon ini. Berarti di masyarakat itu sudah clear soal identitas ini. Di masyarakat ini sendiri kan tadi yang saya sampaikan bahwa ini kembali kepada masyarakatnya. Nah, tetapi kita sebagai orang muda harus punya tugas dan tanggung jawab untuk menjelaskan ke masyarakat, menyampaikan ke masyarakat apa yang benar dan baik untuk kita semua. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Tidak bisa kemudian kita membiarkan saja masyarakat kita ini terpola dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya sentimen, membawa sentimen-sentimen, apalagi soal identitas, agama, suku, dan sebagainya. Ini karena tidak kita boleh sudah melihat itu di konstelasi pusat. Betul. Berarti KAI tidak menginginkan bahwa konstelasi yang di pusat itu juga terjadi di Ende. Dan KAI juga tidak merasakan bahwa di masyarakat pun ada pemetaan-pemetaan, ada pengkotak-kotakan sesuai dengan identitas. KAI tidak merasakan itu? Saya tidak. Sampai hari ini kita ada di sini, saya belum sama sekali merasakan bahwa politik identitas ini nanti akan menjadi, isu identitas akan menjadi sangat kuat nanti di pilkada ini, pilkada kali ini. Lalu KAI, kadang itu kan orang membicarakan faktor identitas atau faktor apapun itu tergantung dari program dan juga realisasi. Apakah selama masa kepemimpinan Pak Jafar, KAI melihat ada pemerataan pembangunan, ataukah ini pembangunan sesuai dengan identitas, dengan faktor-faktor identitas? Oh ini suku saya, oh ini identitas saya, jadi saya bangun di situ. Apakah Pak Jafar selama memimpin
itu menggunakan faktor-faktor ini dalam pembangunan ataukah dibikin merata selama beberapa tahun belum memimpin? Yang saya lihat, harus jujur saya katakan bahwa tidak ada. Tidak ada? Sama sekali tidak ada Hmm. dalam suatu keputusan ataupun kebijakan pemerintah daerah yang di masa kepemimpinan Bapak Haji Jafar Haji Ahmad menggunakan pertimbangan-pertimbangan identitas. Oke. Sama sekali tidak ada. Buktinya, satu contoh yang kita bisa lihat bersama hari ini, bagaimana ketika beliau memimpin ND ini, Iya. ada satu yang boleh kita bilang itu prioritas. Iya. Mungkin dengan pertimbangan berbagai aspek di soal ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bagaimana beliau berupaya untuk mengaktifkan yang namanya jalur niaga kita ini, yang selama ini mati. Oh iya, betul. Dan ini fungsinya tidak untuk hanya kelompok-kelompok tertentu. Tapi semua kita masyarakat Kabupaten ND ini merasakan. Oke. Dampaknya yang begitu baik hari ini untuk kepentingan, kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sendiri. Dan itu tidak ada dalam satu kerangka mengkotak-kotakan. Oh, ini hanya untuk kepentingan kelompok ini. Ini hanya untuk kepentingan suku saya, daerah asal saya atau apa. Tidak ada. Semua kita merasakan. Tidak ada dalam. Tidak ada. Berarti kalau misalkan ada yang beranggapan atau ada kelompok-kelompok yang masih membicarakan soal identitas dalam pemerataan pembangunan, KM merasa hal itu mengada-ada berarti. Ya, sebetulnya tabu kita ketika berbicara soal identitas di bumi Pancasila ini. Ini tabu. Kau agama apa, dia agama apa, saya agama apa, itu tabu sebetulnya. Malu kita orang ND kalau kita harus bicara soal itu. Harusnya malu kita orang ND. Harusnya kita hilangkan, kita punya semangat bersama untuk menghilangkan segala macam bentuk pemikiran yang didasari dengan identitas. Kalau kita mau sama-sama kemudian diakui oleh negara dan bangsa ini bahwa benar ND adalah kota rahimnya Pancasila. Yang kita lihat di sini harusnya soal nilai. Siapapun pemimpinnya hari ini, Pak Jafar misalnya, tadi saya bilang yang dia sudah berupaya sekuat kemampuan beliau dalam menjalankan roda pemerintahan ini, saya kira kita sudah saksikan, kita sudah lihat, kita sudah rasakan bersama-sama bahwa tidak ada itu. Kita harus jujur mengatakan itu. Artinya KM mau masyarakat itu silahkan mempertimbangkan segala aspek, tetapi intinya dinilai, intinya di kinerja, bukan faktor identitas. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, Kak kan bicara soal kinerja, soal nilai, soal daya tempur untuk pembangunan ND. Selama beberapa tahun dalam masa kepemimpinan Pak Jafar, apakah Kak puas dengan pemerataan pembangunan yang sudah dilakukan oleh beliau? Banyak hal yang dia buat. Sekarang kembali kepada kita masyarakat. Mau mengakui itu atau tidak. Karena kalau kita sudah melihat orang dalam kerangka berpikir kita suka tidak suka, kita tidak akan bisa rasional berpikir. Yang kemudian memutuskan dan menyampaikan bahwa orang ini mengakui bahwa orang ini baik. Itu kan untuk perspektif di masyarakat. Kalau KS sendiri, secara pribadi, KS puas dengan kinerja Jafar ataukah? Puas. Oh, untuk 5 tahun beliau memimpin ini puas. Yang pertama, kepuasan saya itu kemarin kita bekerja untuk MJ. Puasnya saya terukur dengan program MJ yang beliau jalankan. Termasuk salah satunya yang setiap tahun menjadi kegiatan rutin kita di sini adalah 1 Juni itu. Oh ya, ikon itu, ikon daerah. Ya, betul. Itu yang saya ya.
masih banyak lagi sebetulnya dari pembangunan. Ini juga banyak program-program kerja yang dikampanyekan waktu di MJ itu mereka jalankan. Termasuk tadi yang saya sampaikan, pengembangan di jalur niaga, di jalur transportasi udara dan sebagainya. Ini berarti benar-benar saat MJ menjanjikan itu, lalu kemudian bergeser dari Marcel ke Jafar benar-benar berkomitmen terhadap visi dan misi. Saya melihat itu. Oke. Dalam menjalankan roda kepemimpinannya pasca meninggalnya Bapak Marcel Petu, beliau tetap berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah menjadi janji-janji kampanye mereka di masyarakat di saat pilkada. Kan begini Kak, ini kan ada peralihan. Ya. Kak Marcel waktu itu saat terpilih dalam pucuk pimpinan sebagai Bupati ND, beliau merupakan kader Golkar. Ya. Saat beliau meninggal, berpindah tongkat kepemimpinan itu ke Jafar yang kader PDIP. Ya. Biasanya itu kan terjadi perubahan visi, terjadi perubahan program dan lain sebagainya. Ya. KAI tidak melihat itu. KAI melihat bahwa Jafar tetap berkomitmen terhadap apa yang dijanjikan MJ. Iya. Saya tetap melihat itu bahwa Jafar tetap berkomitmen pada apa yang mereka sudah jalankan di periode sebelumnya, kemudian dilanjutkan di periode yang kedua ini. Yang masih kurang karena waktu kemarin 5 tahun pertama, yang kemudian beliau lanjutkan di periode ini. Kan KAI sudah lihat pembangunan di masa Haji Jafar, Haji Ahmad. Kemudian KAI juga, saya yakin KAI mengikuti konstelasi yang ada. Ya. Siapa figur-figur yang mau muncul, kader-kader partai yang dipersiapkan itu siapa-siapa saja, KAI sudah sangat mengikuti, saya yakin itu. Dari konstelasi yang ada, dari antara Jafar, kemudian figur-figur yang lain yang bermunculan ini, saya mau tanya, kiblat KAI itu ke siapa? Sebagai orang yang selama ini juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan politik, selalu mengikuti perkembangan-perkembangan politik di kabupaten ini, yang jelas saya tidak akan ada pada posisi orang yang menurut analisa saya, bahwa orang ini, figur ini, paket ini, kemudian kita sudah tahu, ini kalah. Oke, kalah. Satu kriteria. Kemudian? Yang jelas bahwa saya pasti lebih melihat di mana yang berpeluang untuk menang di kontestasi pilkada kali ini. Dan saya lihat itu hanya ada pada Pak Jafar Ahmad. Ada pada Pak Jafar Ahmad yang berpeluang menang kali ini. Ini konstelasi baru terbentuk loh. Tapi juga saya yakin bahwa orang-orang yang sudah terbiasa di dunia politik itu memiliki insting. Ya. Bisa saya survei itu begitu, tetap orang politik juga punya insting sendiri. Dan kami meyakini bahwa pilkada kali ini Jafar menang. Yakin saya. Pilkada kali ini Pak Jafar yang menang. Dari 100% KS. Saya tanya lagi nih. Dari 100%, Jafar menang potensinya di berapa persen? Dari 100? 90%, 10%-nya Tuhan. Sudah tidak bisa diralat lagi. Tidak bisa. Dan kiblat saya jelas. Saya akan Pak Jafar. Saya pasti mendukung Pak Jafar kali ini. Oke. Itu sudah pasti. Sudah tidak mungkin lagi berubah-ubah. Pasti. Ini kan politik ini kan berubah-ubah. Tapi memang kalau saya mengikuti perjalanan politik KAI, siapapun yang KAI dukung dan KAI sudah omong, pasti itu yang KAI. Meskipun begitu dalam track record KAI, hanya saya tanya lagi KAI. Kan ini masih banyak perubahan yang terjadi KAI. Bisa saja ada sesuatu hal dan lain sebagainya, gesekan apa segala macam itu. Apakah KAI masih mungkin untuk mundur dari Jafar atau tetap pilihannya pasti? Pilihan saya Pak Jafar. Untuk mundur tidak. Saya mau sampaikan. Untuk mundur tidak. Apapun yang akan terjadi ke depannya, hari ini kita bicara, mungkin masih jauh. Ya. Menurut Aji tadi masih pasti masih yang namanya perubahan di politik ya bodo amat. Mereka. Saya jelas
menyatakan hari ini bahwa pilihan saya ke Pak Jafar. Pilihan Kak di Karena yang saya lihat hari ini, yang saya coba sedikit menganalisa secara pribadi dari diskusi-diskusi di luar dengan masyarakat, dengan beberapa tokoh masyarakat, saya yakin dan percaya peluang terbesar itu ada di Pak Jafar. peluang terbesar ada di Pak Jafar. ada di Pak Jafar. Sehingga saya menyatakan diri bahwa saya pasti akan ke Pak Jafar. Pasti akan ke Pak Jafar. Ya. Tentu saja saat KM menjatuhkan pilihan itu kan pasti ada proses komunikasi antara KM dengan Pak Jafar. Sampai hari ini dengan beliau sendiri belum pernah. Tidak ada. Berarti ini inisiatif pribadi ini. Ini pribadi saya. Saya belum pernah bertemu Pak Jafar. Belum pernah duduk berbicara. Belum. Sebagai masyarakat, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk saya melihat. Cukup untuk saya melihat. Artinya ini soal pilihan. Ini soal pilihan saya. Hanya kan sebagai aktor politik itu kan pasti ada kondisi-kondisi atau pertemuan-pertemuan yang mendahului sebelum menjatuhkan pilihan. Tapi KAI itu hanya melihat kinerja selama berapa tahun langsung Jafar. Ya, melihat kinerja, kemudian ya sedikit menganalisa dengan hari ini kan kita sudah bisa membaca nih kurang lebih berapa paket nanti yang akan muncul. Berapa paket nanti yang akan muncul. Sehingga analisa saya lebih ke peluang. Lebih kepada peluang. Di luar faktor kinerja peluang. Ya, di luar faktor kinerja peluang. Dan kalian menjatuhkan pilihan ke Jafar, saya tanya lagi. Ya. Belum ada komunikasi belum sama antara sekali dengan Pak Jafar itu belum. Saya belum pernah bertemu. Muka belum pernah duduk berbicara apapun dengan Pak Jafar. Yang terakhir Kak, kan ini yang maju Pak Jafar. Ya. Yang kemarin itu kan KAI bekerja untuk MJ Jilid 2. Ya. Ada perbedaan tidak dalam pola kerja antara keduanya ini ke depan? Pasti ada yang berbeda. Pasti yang berbeda. Ya? Yang pasti itu pasti berbeda. Nah. Berbeda. Tidak mungkin kali pertama di pemilu MJ Jilid 1 itu 2014 itu saja dengan MJ Jilid 2. Ya. Itu strategi kerjaan juga berbeda. Cara kerjanya juga berbeda. Begitu juga hari ini pasti akan berbeda. Tidak mungkin kita mengadopsi yang lama kemudian utuh-utuh kita menggunakan strategi yang kemarin. Lebih mudah mana Kak? Kerja di MJ Jilid 2, Jilid 1, ataukah kerja memenangkan Pak Jafar hari ini? Sama-sama beratnya. Sama-sama beratnya. Sama-sama beratnya. MJ Jilid 2 juga kemarin itu berat. Padahal itu kemenangan besar loh Kak. Kemenangan besar tapi dengan kerja yang besar juga. Oke. Kerja yang besar juga. Sehingga MJ nanti di Pak Jafar ini saya yakin pasti beliau juga mempunyai strategi-strategi, punya cara-cara kerja politik yang kemudian pasti akan didiskusikan dengan berbagai elit-elit politik, tokoh-tokoh politik yang ada di kabupaten ini untuk bisa meramu yang kemudian yang paling utama mungkin itu pemikiran saya, usul saya saja. Ya. Ini harus dibangun suatu konsultan politik yang handal juga. Di setiap kerja-kerja politik pasti di belakangnya itu ada konsultan politik yang hebat juga. Yang bisa merancang soal strategi, soal bagaimana cara-cara kerja politik. Dan meskipun durasi waktu yang kemudian kita sama-sama bisa melihat nanti. Dan meskipun beliau lagi berkuasa, tetap aja kerjanya berat. Ya? Kerjanya berat. Kerja MJ Jilid 2 begitu berat. Iya. Oke Kak. Terima kasih banyak. Haji, terima kasih banyak. Sukses untuk kedepannya. Selamat malam. Selamat malam Kak ya. Terima kasih banyak.